Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Pertempuran Melalui Surga, Bab 1 Jenius Tidak Lebih. Douzili, tahap ketiga. Menghadapi monumen pemujian ajaib ketika itu menampilkan 5 kata-kata menyakitkan yang besar, pemuda itu berdiri tanpa ekspresi, bibir melengkung dalam senyum kecil yang mengejek diri sendiri. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan karena kekuatan yang digunakan, kukunya yang agak tajam menggali jauh ke dalam telapak tangannya, membawa rasa sakit sesaat. Douzili, tahap ke-3. Peringkat rendah. Di samping monumen pemujian ajaib, seorang pria parubaya melihat hasil di monumen dan mengumumkannya dengan suara acuh tak acuh. Segera setelah pria parubaya selesai berbicara, tanpa banyak kejutan, orang-orang di alun-alun memulai keributan, mengejeknya. Tahap ketiga, seperti yang diharapkan. Jenius ini sekali lagi mundur selangkah. Sampah ini benar-benar mempermalukan seluruh klannya. Jika ayahnya bukan pemimpin klan, sampah semacam ini sudah akan dikeluarkan dari klan. Tidak ada yang akan peduli padanya, dan tidak akan ada yang seperti melucuti rumah klan. Bagaimana mungkin seorang jenius terkenal dari Wu Tan Cheng 2 jatuh menjadi seperti ini selama beberapa tahun terakhir? Siapa tahu, mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak termaafkan dan menyebabkan para dewa marah. Rintangan dan tawa yang diarahkan padanya datang dari segala arah dan bergema di telinga pemuda yang tak bergerak, seolah menusuk jantungnya. Dia tidak bisa membantu tetapi bernapas berat. Dia mengangkat kepalanya untuk mengungkapkan wajah halus dan kekanak-kanakan, mata hitam legam melirik melewati orang-orang seusianya yang mengejeknya juga. Bibirnya, yang sebelumnya penuh ejekan diri, berubah menjadi pahit. Orang-orang ini, apakah mereka selalu sedingin ini? Atau apakah karena 3 tahun lalu mereka tersenyum dengan rendah hati untuk memberi selamat padaku, dan sekarang mereka ingin mengambilnya kembali? Sambil tersenyum pahit, Xiao Yan berbalik dan diam-diam berjalan kembali ke sekelompok orang. Sosok kesepiannya sepertinya tidak bisa menyesuaikan diri dengan sekitarnya. Selanjutnya, Xiao Mei mendengar suara pemuji, seorang gadis remaja dengan cepat berlari dari kerumunan. Saat dia naik ke panggung, gumaman dan diskusi mereda dan setiap sepasang mata berapi-api terkunci di wajahnya. Gadis remaja itu tidak lebih dari 14 tahun. Meskipun kecantikannya tidak segera terbukti, wajahnya yang kekanak-kanakan kecil dikombinasikan dengan ketidakbersalahannya menarik perhatian para penonton. Dia dengan cepat melangkah maju dan meletakkan tangan mungilnya di monumen batu hitam. Dia kemudian menutup matanya dengan lembut. Saat gadis itu memejamkan mata, monumen bersinar cerah sekali lagi. Douzili, tahap 7. Douzili, tahap ke-7. Peringkat tinggi. Mendengar penguji membacakan hasilnya, gadis remaja itu tersenyum bangga. Tes, tahap 7, Douzili. Sungguh mengesankan. Pada tingkat ini, dalam 3 tahun dia akan diberi nama Douze yang sebenarnya 3 sudah. Dia benar-benar cocok dengan nama bibit klan. Mendengar pujian bulat yang datang dari kerumunan, senyum gadis itu semakin melebar. Kesombongan, godaan yang begitu banyak gadis tidak dapat melawan, saat mengobrol dengan sesama anggota kembarannya, garis pandangnya berkelok-kelok melewati orang-orang di sekitarnya dan mendarat di sosok yang kesepian dari mereka. Dengan mengerutkan alisnya untuk sementara waktu, dia akhirnya memutuskan untuk tidak berjalan. Di antara mereka berdua sudah ada celah besar. Melihat kinerja Xiao Yan beberapa tahun terakhir, pada saat upacara adu tut datang, ia hanya akan dapat menempatkan di peringkat anggota klan tingkat yang lebih rendah. Namun, dia, dengan kehebatannya, akan menjadi klan yang sangat penting dan pejuang yang begitu baik dipelihara. Tidak akan ada batasan untuk masa depannya. Sebuah desahan yang tak dapat dijelaskan muncul darinya. Xiao Mei berpikir kembali kepada pemuda itu sejak 3 tahun lalu, penuh dengan energi dan kebanggaan. Pada usia 4 tahun dia mulai berlatih, dan pada usia 10 dia mencapai tahap ke-9, Douzili. Pukul 11 ia menghancurkan penghalang Douzili tahap ke-10 dan memadatkan Douzi Qizu 4 berhasil. Ia menjadi Douze termuda di klan sejak 100 tahun terakhir. Pada waktu itu, kepercayaan diri serta kekuatan tak terukur menarik banyak remaja muda yang tentu saja termasuk Xiao Mei. Namun, jalan seorang jenius selalu berliku. 3 tahun yang lalu,
Pemuda jenius ini yang ketenarannya mencapai puncak mutlak, menerima apa yang mungkin menjadi pukulan paling kejam. Kerja keras yang ia lakukan untuk mengakumulasi dan memadatkan Douzi Qizu selama 10 tahun terakhir, hanya dalam satu malam, lenyap ke dalam kehampaan. Semua Douzili di tubuhnya perlahan hilang dengan waktu dan sebagai gantinya, kasihan untuknya tumbuh. Sebagai akibat kehilangan Douzili, kekuatan fisiknya juga menurun. Dari posisi jenius, dalam satu malam dia jatuh di bawah rata-rata orang. Pukulan semacam ini membuat pemuda kehilangan keinginannya untuk melanjutkan pelatihan. Penghormatan yang pernah dikaitkan dengan pemuda ini perlahan berubah menjadi penghinaan dan ejekan. Berdiri begitu tinggi, dan jatuh ke bawah, jatuh seperti ini mungkin hanya salah satu yang dia tidak pernah bisa pulih. Berikutnya, Xiao Sun Er. Di antara keributan itu, suara pemuji terdengar lagi. Mengikuti pemanggilan nama yang sangat bereputasi ini, sekelompok orang segera mereda. Setiap pandangan berubah. Di pusat perhatian adalah seorang gadis remaja yang mengenakan gaun ungu, berdiri dengan anggun di sana. Wajahnya yang tenang, lembut dan bersih benar-benar tidak terpengaruh oleh banyak tatapan orang banyak. Sikapnya yang tenang dan acuh tak acuh bisa dibandingkan dengan mekarnya bunga teratai. Pada usia yang sangat muda, dia sudah memiliki aura wanita yang halus. Sulit membayangkan bagaimana dia akan mempengaruhi kota dan negara begitu dia tumbuh dewasa. Gadis berbaju ungu ini, jika dibandingkan dengan Xiao Mei dalam hal kecantikan, jelas ada beberapa liga di atas. Tidak heran orang-orang akan memiliki tindakan semacam ini. Mengambil langkah kecil yang anggun, gadis bernama Xiao Sun Er berjalan di depan monumen batu. Dia mengulurkan tangan kecilnya keluar dan lengan ungu dicampur dengan benang hitam dan emas jatuh ke lengannya, memperlihatkan pergelangan tangan putih salju yang halus. Dia menyentuh monumen itu dengan ringan. Dalam keheningan, monumen bersinar lagi. Douzili, THF K9. Peringkat tinggi. Melihat kata-kata di monumen itu, seluruh alun-alun jatuh ke keheningan yang mendalam. Dia benar-benar mencapai tahap ke-9, betapa mengerikannya. Posisi pangkat tertinggi termuda di klan telah diambil, tanpa sedikit pun keraguan, oleh Miss Sun Er. Setelah kesunyian, beberapa remaja tidak bisa menahan diri untuk bersiul, mata mereka penuh hormat dan kagum. Douzili sangat penting untuk menjadi Douze. Douzili dibagi menjadi 10 tahapan yang berbeda, dan ketika tubuh mengakuisisi 10 tahap dari Douzili, itu bisa lebih baik menyingkat Douzi Qizu, menjadi Douze yang dihormati. Di kerumunan orang, Xiao Mei menatap gadis berpakaian ungu di depan monumen dengan sedikit cemburu. Melihat hasil pada monumen, pemuji setengah baya yang biasanya tidak peduli tersenyum, menghadapinya dan mengucapkan selamat kepadanya Nona Sun Er, setengah tahun kemudian. Kamu harus dapat memadatkan Dou Qi Zisu. Jika kamu berhasil, kamu akan menjadi Douze pada usia 14 tahun, orang kedua yang melakukannya di klan Xiao. Tentu saja, orang kedua. Pertama adalah jenius yang jatuh, Xiao Yan. Terima kasih. Gadis remaja itu mengangguk ringan, wajahnya yang tenang menunjukkan sedikit kebahagiaan karena pujiannya. Dia diam-diam berbalik, dan di tengah-tengah perhatian orang banyak, perlahan berjalan ke pemuda tertindas di belakang kelompok. Saudara Xiao Yan. Di sisi pemuda, gadis remaja itu berhenti. Dia menghadapi Xiao Yan dan membungkuk dengan hormat. Wajahnya yang cantik dan lembut menunjukkan senyuman elegan yang akan membuat gadis-gadis sekitarnya cemburu. Kualifikasi apa yang aku miliki sekarang bagi kamu untuk memanggil aku itu? Dia menghadapi gadis yang bisa dianggap sebagai mutiara bersinar klan dan berkata dengan getir. Dia, setelah putus asa untuk waktu yang sangat singkat, terus mempertahankan rasa hormatnya. Saudara Xiao Yan, kamu pernah berkata kepada Sun Er 6 sebelum, untuk melakukan apa saja, pertama-tama kita harus bisa melepaskannya. Satu hanya benar-benar bebas ketika ia dapat mengambil dan melepaskannya dengan mudah 7. Xiao Sun Er berkata dengan lembut, wajahnya yang tersenyum penuh kehangatan. Haha, benar-benar bebas. Aku hanya tahu bagaimana mengatakannya. Lihatlah aku sekarang, apakah aku terlihat seperti orang bebas? Dunia ini bukan milikku untuk memulai. Xiao Yan tertawa sendiri, mengatakan putus asa. Menghadapi suasana muram Xiao Yan, alis Xiao Sun Er sedikit berkerut sedikit, dan dia berkata serius, Saudara Xiao Yan,
Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi pada kamu, Sun Er dengan jujur percaya bahwa itu kamu akan berdiri lagi dan merebut kembali kemuliaan dan rasa hormat yang hilang. Dia berhenti sejenak, wajah lembut putihnya memerah sedikit. Saat itu, akan ada banyak orang yang tertarik kepadamu. Haha, mendengar kebenaran sepenuh hati gadis itu, dia tertawa dengan canggung tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang lain akan terpengaruh olehnya, tetapi dia tidak memiliki kualifikasi atau suasana hati. Sebaliknya, dia diam-diam berbalik dan berjalan menjauh dari alun-alun. Berdiri diam dan menghadap ke belakang remaja yang kesepian, dia ragu sejenak sebelum mengejarnya dan berjalan bersisian dengannya. Sementara itu, dari belakang peluit serigala cemburu terdengar. Bab 2 Benki Kontinen. Bulan seperti piring perak dan bintang-bintang memenuhi langit. Di puncak tebing, Xiaoyan berbaring di rumput dan di mulutnya ada seuntai rumput hijau. Dia mengunyahnya sedikit dan membiarkan kepahitan menyebar ke mulutnya perlahan. Dia mengangkat telapak tangannya yang putih dan meletakkannya di depannya, menghalangi bulan dan hanya membiarkan cahaya bulan melewati celah di antara jari-jarinya. Dia melihat bulan perak melingkar raksasa di langit. Memikirkan kembali pengujian di sore hari, Xiaoyan menghela nafas ringan. Dia dengan malas menarik tangannya ke belakang dan meletakkan kedua tangannya di atas kepala. Dia tampak linglung. 15 tahun sudah, iya. Suara lembut yang tiba-tiba dilontarkan dari remaja muda tanpa peringatan apapun. Dalam pikiran Xiaoyan, ada rahasia yang hanya dia sendiri yang tahu, dia bukan orang dari dunia ini. Lebih tepatnya, jiwanya tidak berasal dari dunia ini. Dia berasal dari bintang biru yang disebut bumi. Seperti misteri yang tak dapat dijelaskan mengapa dia akan berada di sini, dia sendiri tidak tahu. Namun, setelah tinggal di sini selama beberapa waktu, dia perlahan menyadari dia melewati ke sisi lain. Saat ia tumbuh dewasa, ia perlahan-lahan mulai memahami potongan-potongan kecil benua ini. Benua ini disebut Benki Kontinen. Di benua itu, tidak ada banyak cerita tentang pengguna sihir dan efeknya, tetapi sebaliknya, Doki adalah bintang utamanya. Di tanah yang luas ini, pelatihan Doki telah menjadi hal yang biasa setelah kerja keras dari banyak individu yang terus berlatih di luar generasi, memperluas pengetahuan seputar Doki sampai ke puncak. Doki dan manusia adalah satu dan sama dalam kehidupan sehari-hari dan dengan demikian, Doki sangat penting di benua ini. Itu bisa disebut tak tergantikan. Karena jumlah level di Doki terus meningkat, begitu juga jumlah cara untuk melatihnya. Beberapa lebih baik dari yang lain, seperti yang diharapkan. Setelah melalui sistem analisis, peringkat Doki di Benki Kontinen dibagi menjadi 4 kelas yang berbeda, Tian, Di, Xuan, Huang. Dan setiap kelas dibagi lebih jauh ke tingkat pemula, menengah dan tinggi. Teknik Doki yang kamu pelajari juga menentukan seberapa kuat kamu nantinya. Sebagai contoh, jika seseorang berlatih teknik peringkat medium Xuan kelas, dia secara alami akan lebih kuat daripada orang yang mempraktekkan teknik peringkat kelas Huang. Di Benki Kontinen, untuk membedakan yang kuat dari yang lemah, ada 3 kriteria yang perlu dilihat. Pertama, dan juga yang paling penting, adalah kekuatan tubuh alami kamu. Jika seseorang hanya memiliki tingkat kekuatan bintang 1, bahkan jika dia berlatih teknik kelas tinggi kelas Tian, dia tidak akan bisa mengalahkan Huang kelas Combat Master. Selanjutnya adalah level teknik. Jika 2 orang dari kekuatan bawaan yang sama bertempur, yang dengan teknik yang lebih baik jelas akan menang. Terakhir adalah Doji 1. Doji adalah jenis keterampilan khusus yang digunakan saat mengontrol Doki dan di tanah Doki, Doji juga dipisahkan menjadi Tian, Di, Xuan, Huang. Doki di benua berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi Doji berbeda. Hampir semua orang memulai dengan kelas Huang dari Doji. Jika kamu ingin mempelajari lebih banyak keterampilan kontrol lanjutan, kamu perlu bergabung dengan sekte atau mendaftar di sekolah Doki. Tentu saja, ada beberapa yang, secara kebetulan, berhasil mempelajari keterampilan yang orang lain sebelumnya telah tinggalkan, atau mereka yang memiliki kecakapan Doji yang cocok. Untuk orang-orang ini, level tempur mereka mungkin sedikit lebih tinggi dari biasanya. Mengandalkan 3 aspek ini, kamu dapat menentukan siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Semua dalam semua, jika kamu berhasil belajar teknik Doki tingkat tinggi, manfaat di masa depan akan sangat besar. Namun, teknik Doki tingkat tinggi benar-benar sulit didapat sebagai orang biasa.
Mereka yang terbuka untuk umum adalah normal, teknik kelas Huang. Bagi klan yang lebih besar atau sekte kecil, teknik kelas Xuan adalah norma. Misalnya, dalam klan Xiaoyan, teknik tingkat tertinggi mereka hanya bisa dilakukan oleh pemimpin klan, Lion Wind Strike 2. Itu adalah teknik peringkat menengah gaya Xuan kelas menengah. Di atas kelas Xuan akan menjadi kelas D, tetapi teknik tingkat tinggi semacam ini mungkin hanya dapat diperoleh oleh organisasi yang kuat seperti negara. Adapun kelas Tian, dalam 100 tahun, itu belum muncul sekali. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, rakyat jelata yang mencoba untuk mendapatkan teknik tingkat tinggi seperti mencoba mendaki gunung tanpa peralatan. However, tidak ada yang absolut. Di dunia Doki, ada ribuan klan. Di utara, ada orang yang disebut sebagai tidak terkalahkan. Mereka menggabungkan jiwa mereka dengan binatang buas dan menjadi orang barbar. Di selatan, ada klan-klan roh kelas tinggi yang pintar dan berbakat, dan bahkan orang-orang bawah tanah yang aneh dan kejam. Karena luasnya benua, pasti ada kasus tokoh tanpa nama yang, secara kebetulan, terjadi pada keajaiban yang membuat mereka kuat. Atau, mungkin ada orang-orang yang terikat oleh takdir untuk menemukan teknik yang kuat. Di tanah Doki, ada satu kalimat terkenal, jika kamu terjebak di selokan atau ditinggalkan oleh dunia, jangan panik. Ambil 2 langkah ke depan dan mungkin kamu akan menemukan diri kamu lebih kuat dari sebelumnya. Tentu saja, meskipun garis ini tidak salah, dalam 1000 tahun sejarah di benua itu, tidak banyak cerita orang yang kuat karena kebetulan. Sebagai akibatnya, setiap hari, ada banyak individu yang mencoba menerobos dan menemukan keterampilan atau teknik baru, tetapi hanya kembali dengan patah pinggul atau kaki. Secara keseluruhan, benua ini penuh dengan misteri dan mukjizat. Untuk mengakses kubah teknik rahasia Doki, kamu harus setidaknya menjadi douse penuh untuk memenuhi persyaratan dasar. Untuk Xiaoyan, tampaknya sangat jauh. Xiaoyan meludahkan rumput dan dengan cepat berdiri dan membuat wajah maniak. Dia menghadap langit dan berteriak, "Sialan. Bagaimana aku bisa bermain untuk orang bodoh seperti ini?" Di masa lalunya, Xiaoyan adalah orang biasa saja. Kekayaan, ketenaran dan keindahan tampaknya berjalan sejajar dengan kehidupannya, tidak pernah memotongnya. Kemudian, ketika dia datang ke benua ini, Xiaoyan terkejut. Karena serangkaian pengalaman kedua, semangatnya menjadi jauh lebih kuat daripada rata-rata orang. Harus diketahui bahwa itu di benua Doki, semangat kamu diputuskan saat lahir. Mungkin, ketika kamu tumbuh dewasa, itu akan memperkuat sedikit, tetapi tidak ada teknik yang dikenal untuk melatih semangat kamu menjadi lebih kuat. Itu adalah roh kuat Xiaoyan yang memberinya bakatnya, serta ketenarannya sebagai seorang jenius. Untuk rata-rata orang, jika mereka diberitahu bahwa itu mereka bisa menjadi seorang jenius, ada sedikit keraguan bahwa itu mereka akan mengklaim ketenaran mereka dan menjalani kehidupan yang tinggi. Untuk orang run of the mill seperti Xiaoyan, ketika dia mulai melatih Douziki, godaan untuk bisa mencapai ketenaran akan tak tertahankan. Tentu saja dia tidak akan memilih untuk tetap bersembunyi dan terus berlatih. Jika tidak ada kecelakaan, Xiaoyan mungkin bisa tumbuh lebih banyak dengan label jeniusnya. Sayangnya, pada usia 11 tahun, labelnya dicuri darinya dan dalam satu malam, seorang jenius berubah menjadi sampah. Setelah berteriak di bagian atas paru-parunya untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya tenang dan wajahnya kembali tenang. Tidak peduli betapa marahnya dia tidak akan bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Dengan gelisah menggelengkan kepalanya, Xiaoyan merasa sedih. Dia tidak tahu apa yang terjadi pada tubuhnya, dan tidak ada yang tampak luar biasa. Semangatnya tumbuh saat ia berusia, seperti yang diharapkan. Penyerapannya terhadap Douziki juga luar biasa cepat. Itu lebih cepat daripada pejuang terkuat dari beberapa tahun yang lalu. Semua faktor ini seharusnya berarti bahwa itu Xiaoyan adalah seorang jenius alami, tetapi semua Zikido yang diserapnya tampaknya benar-benar hilang. Harga dirinya mengalami pukulan besar dan dia hanya bisa merasa tertekan. Mengambil napas dalam-dalam lagi, Xiaoyan mengangkat tangannya. Di jarinya ada cincin hitam dengan desain sederhana. Bahan yang digunakan untuk membuatnya tidak diketahui. Di atasnya ada beberapa tanda juga. Ini adalah satu-satunya hadiah yang diberikan mendiang ibunya sebelum dia meninggal. Dia mulai memakainya sejak usia 4 dan bahkan sekarang, 10 tahun kemudian, dia masih pakai.
Itu adalah hadiah berharga dari ibunya dan Xiao Yan sangat menghargainya. Dia menggosok cincin dan berkata dengan getir. Beberapa tahun ini, aku benar-benar mengecewakan ibu, ya. Sambil menghela nafas dalam-dalam, Xiao Yan dengan cepat berdiri dan berbalik, berkata kepada sosok hitam dari hutan ayah, mengapa kamu datang? Meskipun Dou Ziki hanya tahap ketiga, kesadaran spiritualnya mirip dengan bintang 5 Dou Se, mungkin bahkan lebih baik. Sambil memikirkan ibunya, dia merasakan gangguan tiba-tiba dari hutan. Yan R3. Sudah sangat terlambat. Mengapa kamu masih di sini? Dari dalam gugusan pohon, setelah beberapa saat terdiam, terdengar suara lembut. Pohon-pohon mengguncang sedikit dan seorang pria parubaya melompat keluar, wajah tersenyum lebar. Matanya terkunci pada putranya di bawah sinar bulan. Pria parubaya itu mengenakan ge yang tampak mahal tunik rei. Dia berjalan dengan bangga dan bermartabat dan wajahnya menunjukkannya. Dia adalah pemimpin klan Xiao, serta ayah Xiao Yan, bintang 5 Dou Si, Xiao Zhan. Ayah, mengapa kamu belum kembali untuk beristirahat? Menghadapi pria setengah baya, senyum Xiao Yan menebal. Meskipun ia memiliki satu set kenangan lagi, ketika ia dilahirkan, orang di depannya memperlakukannya seperti cinta dan perhatian. Ketika dia kehilangan kekuatan dan semangatnya, cinta itu tidak berkurang tetapi tumbuh sebagai gantinya. Ini mencolek hati Xiao Yan, membuat Xiao Yan mengenalinya sebagai ayahnya. Yan Er, apakah kamu masih memikirkan tentang apa yang terjadi siang ini? Mengambil langkah besar ke depan, Xiao Zhan tersenyum lagi. Haha, apa yang harus dipikirkan? Itu sesuai harapan aku. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan memaksakan senyum. Ai melihat wajah Xiao Yan yang lembut, Xiao Zhan menghela nafas. Keduanya tenggelam dalam keheningan sejenak, sebelum Xiao Zhan berkata, Yan Er, umurmu 15 sekarang, bukan? Ya, ayah. 1 tahun lagi, dan kamu harus menghadiri upacara adulthood, Xiao Zhan berkata. Ya, ayah. Hanya 1 tahun tersisa. Kepalan Xiao Yan mengepal beberapa saat sebelum dia menjawab. Dia sangat jelas apa yang dimaksud dengan upacara adulthood. Setelah upacara berlalu, untuk Xiao Yan yang tidak berlatih, dia akan tunduk pada kriteria pencarian teknik Doqi. Karena dia sangat lemah, dia akan dikirim untuk melakukan pekerjaan normal di bagian lain klan Xiao. Ini adalah aturan klan dan bahkan jika pemimpin klan adalah ayahnya, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Jika seseorang tidak mencapai Dou Ze pada usia 25 tahun, klan akan melanggar mereka. Maaf, Yan Er. Jika kamu tidak mencapai tahap ke-7 Ziki pada tahun depan, aku tidak dapat melakukan apapun untuk membantu kamu, tidak peduli betapa aku ingin. Dalam klan ini, aku bukan satu-satunya pengambil keputusan. Ada juga kakek-kakek tua yang menungguku melakukan kesalahan. Melihat Xiao Yan yang tenang, Xiao Zhan menjawab dengan perasaan bersalah. Ayah, aku akan terus bekerja keras. 1 tahun kemudian, aku pasti akan mencapai tahap ke-7 Ziki. Xiao Yan meyakinkan ayahnya. 4 tahapan dalam 1 tahun. Kalau itu aku dari sebelumnya, itu mungkin, tapi sekarang, aku mungkin tidak punya banyak kesempatan. Meskipun Xiao Yan berusaha meyakinkan ayahnya, dia sendiri merasa getir. Aku tidak mengetahui posisi Xiao Yan dengan baik, Xiao Zhan hanya bisa menjawab sambil menghela nafas. Dia tahu bahwa itu 4 tahap Dou Ziki dalam setahun sangat sulit. Dia dengan lembut menepuk kepala Xiao Yan, dan tersenyum, mengatakan, sudah agak terlambat, kamu harus kembali dan beristirahat. Besok, klan memiliki tamu dan kamu tidak boleh melewatkan upacara. Tamu? Siapa? Xiao Yan bertanya, penuh rasa ingin tahu. Kamu akan tahu besok. Xiao Zhan mengedipkan mata Xiao Yan yang kesal, pergi dengan senyum lebar di wajahnya. Jangan khawatir, ayah. Aku akan bekerja sangat keras. Xiao Yan menggosok cincin sederhana sambil mengangkat kepalanya dan berbisik. Tepat ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya, cincin hitam di jarinya tiba-tiba menyala dengan cahaya misterius dan melintas. Berkedip, Xiao Yan menyadari itu bukan seseorang bersambung. Terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.